Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review aduh, sebuah mobil ya. Mobil baru keluaran dari Kia ya guys ya. Dan sekilas ini kalau dilihat kasat mata ya, ini kayak Kia Seltos. Tapi ini bukan, ini adalah produk terbaru yang ini merupakan malah di bawahnya Seltos guys, tapi fiturnya malah ngelebihin Seltos. Dan apa aja fitur dari mobil ini yang kekinian, kita lihat aja. Di depan ini dia sudah full LED ya, full LED ya. Ini kayak Seltos, tapi dia sedikit berbeza di ini lampu ya, memang bukan sedikit ya, ini memang berbeza di lampunya. Di lampunya ini dia bentuknya pipih dan dia sudah full LED yang dia kayak Honda Vario ya, dipantulkan dari atas ke bawah gitu ya untuk LED-nya. Dan lampu jauh, lampu dekat sudah LED. Dan ini ada lampu sen guys. Ini lampu sennya ini unik ya. Dia ini lurus. Desainernya ini waktu dia mendesain ini ya, dia menarik garis lurus ini. Dia terus dikagetin, copot. Jadi dia bengkok ke sini ya. Ini agak nyeleneh sih, tapi ya ini menjadi ciri khas dari si Sonet ini guys. Dan si Sonet ini kebetulan yang warna merah dan ini yang tipe tertinggi ya. Ini gua kepanasan dan ini kita lihat depannya dulu. Depannya ini grillnya nih dia tetap 3 dimensi kayak si Seltos ya, yang agak ribet untuk modelnya ini ya, tapi which is dilihat tetap bagus. Dan di sini lagi-lagi ada aksen diamond ya, ciri khas Kia yang zaman now, dan tentunya Tiger Nose. Dan di sini ada aksen ya warna silver, dan karena ini seekor SUV ya, dia ada add-on ini ya, body kit dan ini over fender ya, dan dia aksennya warna hitam doff. Dia melingkari mobil ya, dan di bawah situ dipermanis dengan aksen warna silver. Handle-nya chrome, dia sudah smart keyless entry ya, dan ini pakainya tombol, nanti akan gua parodikan. Di sini ada lampu sen LED di spion, electric mirror sudah, electric retract dan auto folding, dan ada fitur yang nyeleneh dari spionnya, which is kayak Seltos juga. Oh ya, dan gue lihat nih di sini ada aksen chrome ya, tapi hanya di bawah saja. Dan di sini sudah di blackout pilar, tapi masih warna hitam doff. Nah ini ciri khas Sonet juga guys. Dia ditambahin aksen ya, jadi seolah-olah mobil ini tuh lebar ya guys ya. Padahal sama Seltos masih lebar Seltos sedikit ya, lebih lebar Seltos sedikit. Dan di sini ya ada aksen 1 2 3 4 5 tarikan ini. Handle-nya chrome, dan lagi-lagi ini sampai ke bawah, ini sampai melingkari bodi, bahkan untuk aksen hitam doff-nya. Nah nih untuk lini belakang ini gua kepanasan. Lini belakangnya seperti ini. Dan ada emboss Sonetnya, dan untuk lampu belakang dia full LED. Ini sama ini untuk standby-nya, kita lihat ya, sekalian untuk lampu-lampunya sebelum gua masuk ke mesin dan interior. Nah ini yang agak gelap. Untuk lampunya sudah full LED yang stop lampnya. Untuk lampu kota atau lampu standby dan lampu remnya ini ada 1 2 3 4 5 nih. Kalau di rem dia akan menyala lebih terang. Untuk lampu sen dan lampu mundur masih biasa ya. Dan Kia ini sudah mengikuti tren mobil Eropa yang suka memakai knalpot palsu ya. Tuh, padahal knalpotnya hanya ada di bawah. Dan di belakang ada 2 sensor parkir ya, dan ada kamera mundur. Kamera mundurnya bukan di situ guys, nanti akan gua tunjukkan. Ini ada sensor parkir, dan lagi-lagi ada aksen warna silver ya, dan mata kucing yang cukup panjang.
Oh ya, dan di sini sekilas nih kayak lampunya nyambung ya, nyambung. Tapi ini ternyata hanya reflektor. Kalau gua beli mobil ini langsung gua jadikan lampu beneran guys ini. Nah, yang gua bilang kamera parkirnya bukan di sini guys. Nah, tapi di sini. Nah, ini attention to detail yang sangat bagus ya. Attention to detail yang sangat bagus. Jadi kameranya tidak terlihat aftermarket ya, terintegrasi dengan mobilnya sendiri. Di belakang dia ada wiper. Sayangnya dia memang belum ada defogger belakang. Dia hanya ada Heckman stop lamp. Dan ini untuk belakangnya sekilas ini kayak kayak spoiler, tapi ini bukan. Ini langsung body ini. Ya, bentuknya kayak spoiler. Dan di sini ada roof rail. Tapi kalau gua lihat secara detail ya, ini ada tulisannya caution do not load. Nah, ini do not load, jadi ini agak ngeblur ya karena panas guys. Do not load, jadi tidak bisa dikasih beban guys. Jadi artinya untuk roof rail ini yang sekilas sih kayaknya sama dengan punya Seltos, itu tidak bisa dikasih beban, jadi hanya pajangan aja atau hiasan. Ada antena shark fin. Nah, ini ya antena shark fin, dan ini ya roof railnya yang bentuknya sih nyeleneh, cuman ternyata ini hanya pajangan aja. Dan mungkin di Seltos ya juga sama, ini hanya pajangan aja. Dan ini lagi-lagi ada aksen ya warna hitam glossy dengan tarikan ini 5. Untuk tangki bensin sebelah kiri, dan kita lihat bannya ya. By the way, dia yang belakang masih tromol, sayang sekali. Tapi enggak apa-apa, ini mobil murah ya. Nanti akan gua kasih tahu harganya di akhir video. Untuk bannya 215 60 ring 16. Tapi gua agak pangling ya, agak pangling dengan bannya ini. Bannya ini mereknya Apollo guys, Apollo. Nah, ini bagi yang tahu merek Apollo, ini adalah merek India guys bannya. Jadi ini mobil masih CPU India. Apollo Allneck 4GS. Dan belakang tromol, depannya sudah cakram tapi bannya sama, dan sudah ABS EBD-PA. Ini bannya two-tone ya, two-tone. Dan kita lihat sebelah kiri sini. Di sini dia juga ada aksen chrome, dan ini ya si handle-nya ini akses smart entry-nya. Oke. Tidak ada apa-apa lagi di luar sini. Yuk kita lihat ke dalam ya guys ya. Tapi sebelum kita lihat ke dalam, kita lihat mesinnya dulu. Untuk membuka kap mesin, dia di sini. Nah, nih untuk membuka kap mesin ya. By the way, dia mesinnya 1500 cc, nggak pakai turbo sih, masih biasa aja. Wah, anjir, 1500 cc 4 silinder, DOHC 16 valve, tenaganya 113 horsepower, dan torsinya 144 Nm. Dia belum ada hidrolis, itu ya washernya, washer wiper, dan wipernya 2. Tapi sayangnya dia belum ada peredam, meskipun dia sudah dicat sewarna bodi. Ini maafkan gue agak getar-getar karena kap mesinnya berat guys, belum hidrolis, masih pakai tangkai nenek sihir. Dan di sana ada apa tuh namanya, ABS. Oke, berat. Nah, oh ya, dan kita coba matikan mesin ya. Kita matikan mesin dan lampu hazard dan lampu. Nah, nih untuk kuncinya dia seperti ini. Dia sudah kilo smart entry ya. Ini kelihatan enggak nih?
Dan dia bisa membuka bagasi dari sini, membuka kuncinya saja karena dia belum power backdoor. Dan kita kunci. Nah nih, dia sudah auto folding. Dan ada fitur yang agak sedikit nyeleneh dari mobil ini, yang itu sebenarnya juga ada di Seltos. Ini gua jauhin dulu mobilnya. Nah ini kita deketin dengan kita membawa kunci ya. Nah itu spionnya dia akan terbuka sendiri, dan itu adalah fitur welcome mirror ya. Kalau Kia nyebut welcome mirror. Dan ini tapi masih kekunci guys, masih kekunci. Jadi kita tetap tekan tombol ini untuk membuka kunci dari pintu mobil ini. Dan kita jauhin lagi ya. Kalau kita jauhin, coba. Nah, kalau kita jauhin dia akan melipat sendiri. Oke. Dan kalau sudah kekunci gini ya, ada fitur yang nyeleneh banget dari mobil ini, yang ini untuk pertama kalinya di Kia mungkin ya. Untuk fitur seperti ini gua nggak tahu kalau di Kia yang lainnya apakah sudah ada atau sudah punya fitur ini ya. Kita coba tahan ini tombol yang ada tulisannya hold ini ya. Kok nggak mau anjir? Udah gua kunci dulu, gua kunci. Dan 6 hours later. Nah ini ini dia. Oke, ngeblur anjir. Jadi fitur yang sangat apa ya, unik ya. Nah by the way, jadi ini mesinnya sudah hidup dan kalian bisa lihat sendiri. Gua nyalakan mobil ini dari kunci saja, dan untuk pintu dia masih terkunci. Nah ini masih terkunci tuh, dan dia akan membuka spionnya. Kalau gua mendekat, kalau gua jauhin, oh ya harus mati. Oh ya tuh, spionnya menutup sendiri ya kalau gua jauhin. Nah ini posisi mesin hidup ya. Jadi apakah guna dari fitur ini? Fitur ini adalah sebuah fitur yang kalau kita misal parkir nih panas-panasan gini ya, kita bisa menghidupkan mesinnya terlebih dulu, dan kita bisa mendinginkan ruangan yang ada di dalam mobil ini guys. Jadi kita tidak kesumuan kalau kita pas masuk di mobil ini ya. Jadi tidak pengap lah ibaratnya seperti itu. Dan ini mesin sudah menyala. Bagaimana cara mematikannya? Gampang, tinggal kita matikan. Pencet tombol hold, nggak usah ditahan ya, langsung pencet sekali dan dia akan mati guys. Dan ini fitur yang sangat-sangat berguna banget sih menurut gua. Karena ini mobil sudah matic ya, jadi gampang banget dipasang seperti ini. Banyak sekali aksesoris aftermarket yang menjual fitur yang seperti ini ya. Bisa start dari remote, banyak banget. Dan gua pun sudah pernah pasang di Toyota Camry gua dulu ya, Camry XV 40 yang gua pasang keyless smart entry dan punya fitur start engine. Nah ini by the way mobil masih kekunci dan tidak ada apa-apa lagi ya di belakang nih. Seperti ini penampakannya. Nih kalau dilihat secara langsung nih mobil nggak kecil-kecil banget guys, dia cukup lebar. Oke, yuk kita deketin mobil ini. Ini posisi, nah itu spionnya kebuka dan ini masih kekunci guys, jadi tetap harus dibuka. Nah ini udah terbuka dan ini dapat silinder key ya tetap. Dan dia di sini udah panas guys. Akan gua pindah dulu ke sebelah sana ya supaya nggak panas nih. Nah guys, jadi ini untuk interiornya, untuk door trimnya ya. Tadi gua pindah dulu di sebelah sini supaya lebih adem gua nge-reviewnya. Dan mobil ini harganya di bawah Seltos guys, tapi entah kenapa fiturnya malah jauh di atas Kia Seltos ya. Ya meskipun untuk postur tubuh dia memang lebih kecil dibandingkan Seltos ya. Dan pertama kita lihat ini sudah speaker premium Bose. Nah ini Bose.
Dan ini ada 1, 2, 3, ada banyak bertebaran di mana-mana. Nanti akan gua hitung speaker di mobil ini. Dan apa yang nggak dipunyai Seltos ya, di pintu sini dia kalau Seltos dia full plastik. Tapi ini dia ada soft touch-nya di sini. Jadi ini enak banget buat disandari tangan ya, dan ada jahitan asli. Kalau Seltos dia masih full plastik ya, tidak ada kulit-kulitan di door trimnya, meskipun ini di sini hanya sedikit ya. Untuk power window ini auto up and down biasa. Untuk sisi pengemudi, yang lainnya masih biasa ya. Electric mirror dengan retract dengan auto folding, dan ada pengunci jendela. Di sini ada handle setarikan ya. Ini setarikan dengan garisnya warna silver. Ini ada central lock sini ya. Central locknya nih juga nih. Ya ini kayak Seltos ini. Ada Twitter, dan gua kira ini speaker ya, ternyata ini hanya aksen diamond, dan ini mirip sekali dengan grill yang ada di depan itu ya. Ini aksen diamondnya nih, dipermanis dengan ring chrome, dan bahkan sampai speakernya ini juga aksennya dia diamond. Nah ini seperti ini, dan aksen diamond itu berlanjut ke AC-nya guys. AC ini di bawah sini ada aksen diamond juga nih, warnanya hitam glossy, dan dia sudah ada traction control dan stability control. Wah bener guys, ini mobil sudah sangat wow sekali ya. Even harganya untuk kelasnya ini sangat sangat luar biasa sekali, unbelievable. Gue sampai nggak percaya mobil ini harganya di bawah Seltos, tapi ya di bawah Seltos, tapi dia fiturnya jauh melambung di atas Seltos. Dan di sini sudah engine start stop button, dan di sini headlamp ya. Headlamp sudah auto guys, dan wipernya ini sudah intermittent meskipun dia belum auto. Di sini sudah dijahit kulit dengan jahitan warna merah asli, dan di sini ada hitam glossy. Nah nih, dan yang gua spektakuler lagi ya, airbagnya nggak cuma 2 di depan, bahkan airbagnya sampai ke pilar dan kursi depan. Total di mobil ini ada 6 airbag. Jadi untuk fitur keselamatan di mobil ini untuk di kelasnya tidak main-main ya guys ya. Oke, dan untuk dashboard ini memang sekilas mirip Seltos ya. Tapi di sini di tengahnya dia lebih tegas. Dia untuk AC-nya dia dibuat vertikal semua ya, ke arah atas semua. Dan kita nyalakan lampu hazard. Lampu hazardnya biasa, belum berkedip sesuai irama. Dan kita kecilkan dulu suaranya, nanti gue kena copyright. Oke, untuk setir dia hanya belum teleskopik ya. Untungnya dia cukup jauh untuk penempatan setir, dan di sebelah kiri ada audio steering switch dengan Bluetooth teleponi dan voice command ya. Dan di sebelah kanan dia ada cruise control. Anjay, ini ada cruise control. Meskipun cruise controlnya masih biasa, tapi ingat sekali lagi mobil ini harganya murah sekali. Akan gua kasih tahu di akhir video ya guys ya. Ya, untuk dashboard dia masih keras, dan ini sekilas kayak central speaker ya, padahal bukan. Dan ini adalah head unitnya sudah memakai speaker Bose guys. Untuk AC dia sudah auto climate, dan tentunya ini auto climate control, dan ini untuk pengaturan suhunya. Dan yang paling panas tuh 27 derajat. Apakah ini heater ya? Oh, ini bukan heater ternyata guys. Jadi ini ya which is dia nggak punya heater ya berarti ya artinya. Dan untuk pengatur arah semburannya hanya kepala kaki dan kaki aja ya nih.
Bisa kaki aja, kepala aja, dan kepala kaki. Ya, ini untuk pengaturnya. Ya, gitulah. Dan untuk tombol AC dan untuk knob open close air, model tombol, dan ini tombol off. Dan di sini untuk kecepatan angin ya, atau kecepatan kipas. Oke. Nah, ini. Jadi untuk AC-nya sudah auto climate, cuma dia minus ini ya, defogger depan. Sayang banget dia tidak punya defogger depan ataupun defogger belakang. Tapi mobil ini malah punya ini, guys. Ini mobil termurah yang ada cooler seatnya, anjay. Nah nih, jadi di kursinya sini ini bisa mengeluarkan AC. Nah nih, ini dingin, guys. Jadi dari pori-porinya sini dia keluar AC. Nah ini yang gua duduk ini terasa sekali. Ini gua turun ya, terasa sekali ada AC keluar dari si kursinya nih ya. Nah nih, terutama dari punggung, wah ini enak banget nih kalau di siang hari kalian kepanasan ya punggung kalian. Nah ini ada cooler seatnya. Bahkan gue lebih seneng cooler seat ketimbang heater seat ya, karena nggak berguna banget kalau ada heater seat. Lebih berguna ini, guys, cooler seat. Jadi si kursinya ini bisa mengeluarkan AC dari pori-porinya ini, punggungnya sini. Dan tidak hanya sebelah kanan, sebelah kiri pun. Nah ini kalian juga bisa menikmati cooler seat di mobil ini, guys. Dan untuk tombolnya yang sebelah situ, oh ya, by the way gue belum review ini. Si kursinya nih masih manual. Ini ada head adjuster, reclining, dan sliding. Ya, belum elektrik, tapi untungnya dia sudah jok kulit. Dan untungnya itu ada cooler seatnya, guys. Untuk tangki bensin atau pembuka tangki bensin di bawah situ. Dan itu pembuka kap mesin ya. Ini ada embosnya. Oh, ini untuk fuel spook atau tempat sekring ya. Fuse OBD. Oh, OBD scanner, guys. OBD scanner. Oke. Dan ini untuk setirnya kalian lihat bawahnya rata. Even nih kayak Seltos ya. Kalau di sini tulisannya Seltos, tapi yang di sini Sonet. Dan flat bottom dengan jahitan warna merah dan aksen warna silver. Dan jangan ketinggalan ada sunroof. Meskipun sunroofnya tidak terlalu besar, tapi ingat sekali lagi mobil ini murah, guys. Untuk di kelasnya mobil ini murah. Oke, dan kita masuk ke dalam speedometernya. By the way dia individual door warning. Dan dia ada range. Di atas itu langsung ketahuan range-nya 117 km lagi untuk bensin ini ya. Untuk bensin di mobil ini range-nya. Dan ada outside temperatur dan ada odometer. Dan di sini untuk tombol MID yang ini ya. Nah ini di sini ada trip meter, average, dan waktu berkendara yang terakumulasi. By the way ini yang rata-rata ya, ada rata-rata trip dan bensin dan rata-rata waktu. Dan di sini ada drive infonya yang real time. Dan di sini ada rata-rata konsumsi bahan bakar ya. Nah oke. Kalau kita tahan, nah ini ada TPMS, anjay, ini mobil ada TPMS ya. Ada TPMS. Ya ini mobil termurah yang ada TPMS-nya nih, guys. Sumpah. Nah ini ada pengaturan lampu dan by the way ini untuk oke di sini ya. Kita tutup dulu kali ya. Nah nih untuk head unitnya kok masih terbuka. Nah oke. Dan di sini ada pengaturan pintu. Ada pengaturan lampu. Kita pencet, ini ada pengaturan iluminasi, one touch turn signal atau kedipan lampu sen yang hanya 3 kali kalau kita coel ini tuas lampu sennya. Untuk pengaturan headlight delay atau follow me home. Nah back. Dan pengaturan pintu ini ada pengaturan central locknya, automatic lock dan automatic unlock. Untuk auto locknya lah ya, auto lock. Dan ini bisa
disambungkan ke kecepatan ataupun ke transmisinya. Jadi kalau kita masuk ke D, nanti akan mengunci sendiri ya. Ini kalau enable on shift atau enable on speed. Jadi kalau ini kita bisa milih ya, mau disambungkan ke persneling atau transmisi ataupun ke kecepatan dari mobil ini. Biasanya kalau sudah 20 km per jam ke atas dia akan auto lock sendiri. Nah, ini bisa dipencet dan bisa dimatikan auto locknya. Dan ini automatic unlock. Kebalikannya guys, kalau kita ke P dia otomatis unlock, ataupun kalau kita mematikan mesin ya atau mematikan mobil dia akan unlock sendiri. Dan ini juga bisa di off kan, anjay. Dan kita back lagi. Ini ada pengaturan convenience ini untuk apa nih? Oh, ini untuk pengaturan nih guys, welcome mirror ya. Kedua yang sambutan si kaca spionnya ini yang akan membuka ataupun menutup sendiri kalau kita mendekat ataupun menjauh dari mobil ini guys. Dan ada wireless charging dan bisa dimatikan dari sistemnya ini. Dan by the way, kalau kita ngecas HP di wireless chargingnya, kalau kita, nah ini by the way wireless chargingnya di sebelah sini. Kalau kita lupa untuk mengambil HP-nya, kalau kita sudah mematikan mesin dan kita akan meninggalkan mobil dan HP kita masih tertinggal di wireless chargingnya ini, dia akan muncul peringatan di speedometernya. Tapi karena HP gua belum wireless charging, jadi gua nggak bisa nunjukin ya. Kalau yang HP gua yang dulu ada, yang ini nggak ada guys, gua turun tahta. Nggak apa-apa, yang penting bisa buat kerja ya, dan bisa buat ngevlog anjay. Dan ini pengaturan wiper atau lampu ya, lampu. Nah, oh ya, by the way ini dia kalau kita setel lampu, nah ini fitur seperti ini dia bisa dimatikan ya. Nah nih, wiper atau light display ini bisa dimatikan. Jadi kalau kita mainkan ini tuas headlampnya, nah itu akan muncul ya sesuai dengan putaran si tangan kita di tuasnya ini. Dan tentu saja di wiper ini juga kita bisa, nah ini untuk pengaturan wipernya, bahkan sampai intermitternya ini juga kelihatan di speedometer. Jadi di MID nya ini muncul, kita menyetel wipernya ini di kecepatan apa, muncul guys. Dan ini bisa dimatikan. Dan ini ada pengaturan ice road warning, ini pengaturan salju ya, mode berkendara salju atau ice road warning, sorry bukan mode berkendara, ini kayak peringatan kalau kita di jalan raya ada salju. Nah ini kita diperingatkan dari sini guys, yang bahkan mungkin nggak akan kita temukan di Indonesia karena di Indonesia tidak ada salju. Dan di sini ada service internal dan pengaturan order. Nah ini ada fuel economy reset atau konsumsi bahan bakarnya itu bisa di reset tadi yang gua bilang di awal, dan temperatur. Ada TPMS ini juga bisa dirubah ke PSI ataupun KPA ya, ataupun bar untuk apa nih, indikatornya. Dan selesai. Dan bisa kita reset. Oke, untuk speedometer ini di sebelah kiri ada tachometer dan speedometernya sudah digital guys. Speedometer digital, tachometer masih B aja. Dan di sebelah kanan dia ada indikator suhu mesin dan fuel meter. Dan di atasnya ada indikator lampu sen biasa. Dan ada lampu jauh. Ya udah, oke. Dan kita matikan mesinnya. Nah ini speedometer selesai dan kita beralih ke head unitnya. Anjay, ini mobil ini di bawah harganya Seltos ya, kalau gua nggak salah, nanti akan gua tanyakan lagi. Tapi mobil ini sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Yes, Apple CarPlay dan Android Auto. Dan bahkan Android Auto ataupun Apple CarPlay-nya
dia bisa wireless, jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi guys. Anjay, ini mobil ini bener. Dan kita lihat, dan selain itu dia sudah Bose ya, Bose. Dan kita lihat ini untuk medianya, untuk menu. Nah nih, di sini ada fitur yang agak nyeleneh lagi ya dari mobil ini, cuman berguna banget buat kalian anak muda ya kayak gue. Jadi ini ada sound mood lamp. Apakah ini? Kita buka. Nah nih, jadi di sini ini karena siang hari ya, ini coba gua tutup. Kalau kita nyetel nih, nyetel radio. Nah, ini akan muncul nih sesuai dengan irama musik dan warna yang kita pilih ya. Oke, gua kecilin lagi, nanti gua kena copyright. Kita back. Nah nih, ini sesuai dengan yang kita pilih. Ini ada Violet Clouds, dan kita balikkan ke radio lagi. Nah, warnanya jadi yang kita pilih barusan nih ya, violet. Kita kecilkan lagi, nanti gua kena copyright. Dan sebenarnya ada lagi guys sound mood lampnya dan tipe color dim ini ya. Nah ini ada party time, heyo, kita coba yang heyo. Nah ini lebih bervariasi lagi lah itu, jadi bisa berubah warna dan kedipannya sesuai dengan lagu atau irama lagu dan dari si medianya, dari si pilihan warna kita ya guys ya. Ini media, ini kita back, dan ini pilihannya banyak banget. Ini ada party time, kita coba party time kayak gimana. Nah itu, kalau party time seperti ini. Oke, jadi pilihannya ada yang biasa dan ada yang sesuai dengan irama musik ataupun yang campuran ya, yang lebih bervariasi lagi. Jadi ini untuk warna sewarna saja untuk mood lampnya. Kalau yang ini dia lebih bervariasi untuk varian dari sound mood lampnya. Oke, cukup, dan kita ke menu. Ini bisa di display off, reset, dan nah ini ada pengaturan voice memo. Ini sama kayak Seltos ya. Ada user manual, radio, bluetooth teleponi, Apple CarPlay, Android Auto, sama kayak Seltos. Dan yang terbaru memang ini sih sound mood lamp. Lainnya masih biasa guys. Dan tentunya speaker dari mobil ini ya, nggak main-main, dia sudah memakai Bose ya. Ya ini Apple CarPlay dan Android Auto nih, bisa nih Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, selebihnya masih biasa ya. Dan di sini dia juga ada tombol physicalnya. Ini untuk kecilkan volume dan membesarkan volume, dan ini untuk presetnya nih ya, enter, dan untuk memilih channel radio. Dan ini ada sync track, setup. Untuk setupnya kita lihat ya, oh ya ini ada pengaturan kendaraan juga nih, vehicle, coba kita lihat. Oh ini sama, ini kayak si Seltos juga, ini resirkulasi air. Ini jadi untuk sirkulasi udara kalau kita menyalakan washer wiper. Nggak tahu ini gunanya buat apa guys, tapi ya seperti itu. Dan automatic ventilation, nah inilah pokoknya agak useless nih kalau fitur ini guys. Dan ini ada wifi dan tentunya bluetooth teleponi. General nih apa nih? Oh ya, ini untuk pengaturan bahasa, pengaturan keyboardnya, mau kita setel bentuknya seperti apa. Nah ini bisa, ini ya, bisa kita ganti tipe-tipenya, bisa QWERTY dan Arabic keyboards. Dan ini pengaturan bahasa, pengaturan tanggal, sistem info, dan nah ini untuk softwarenya. Oke, dan untuk pengaturan sound dia
soundnya bisa membesar kalau kita lagi kecepatan tinggi dan bisa mengecil kalau kita kecepatan pelan ya. Dynamic speed compensation. Nah itu, jadi kita bisa suaranya bisa otomatis membesar atau mengecil sendiri sesuai kita lari dari mobil ini ya guys ya. Spion ini dynamic view. Untuk AC dia kanan kiri atas bawah, dan ternyata bisa ditutup guys, anjay. Ini bisa ditutup untuk kisi AC nya, dan sebelah kanan tentunya juga bisa ditutup kisi AC nya ya, seperti itu. Dan di bawah ketinggalan dari head unit dari speedometernya, ini ada pengaturan drive mode, jadi atau mode berkendara dari mobil ini ada sport, ada eco, normal, dan sport. Ini untuk mode berkendaranya, jadi dia menyambung ke transmisinya, jadi bisa lebih sporty ataupun eco ataupun normal, dan dia juga setup ke mesin langsung ya, sesuai dengan kita pilihannya. Ini bisa normal, sport, dan eco ya. Kalau kita di sport, dia tachometer akan RPM mesin akan lebih tinggi ya, supaya lebih sigap. Dan tentunya kalau di eco, tachometer akan lebih ke bawah, supaya untuk naiknya itu tidak terlalu cepat agar mengirit ban bakar AC. Dan di sini untuk traction ini ini sebenarnya seperti di Seltos juga. Ini untuk traction, ini mobil 4x2 guys, tapi dia ada pengaturan tractionnya. Jadi ini ada snow atau mode salju, mode lumpur, ataupun pasir. Nah ini meskipun by the way mobil ini penggerak depan sama seperti Seltos 4x2, tapi dia ada pengaturan tractionnya. Di sini ada wireless charging dan ada USB, bahkan ini input fast charging nih, fast charging dan USB biasa, dan 12 volt power outlet. Wow, jadi mobil ini sangat banyak banget bagi kalian yang gadget mania ya. Ini pasti sangat suka sekali dengan mobil ini guys. Dan untuk wireless chargingnya ini di sini ada kisi AC-nya, jadi HP kalian tidak akan overheat ya, atau kepanasan waktu di cas di mobil ini. Untuk transmisi, nah ini yang spesial dari mobil ini ya, dia CVT, tapi CVT-nya ini luar biasa sih kalau menurut gua. Dia 8 speed untuk transmisi CVT. Wow, itu sangat luar biasa ya, meskipun kalau CVT itu lebih Oke guys, tadi gue pindah mobil dulu ya guys ya, dan ya ini gue lanjutkan reviewnya. By the way, dia CVT 8 speed. Kalau biasanya CVT itu sampai 7 speed ataupun 5 speed ataupun 6 speed ya. Ini 8 speed guys, tapi dia CVT. Dan sebenarnya untuk CVT itu sangat banget ya, karena dia virtual. Jadi sangat mudah dia dibikin 8 speed, 9 speed, bahkan 10 speed, bahkan lebih dari itu. CVT itu sangat mudah sekali dibuat berapa speed. Dan tentunya dia ada Tiptronic di sini guys. Dan tentunya ada parking brake, dan di sini ada console box. Nah ini di dalamnya sudah dilapis bahan sejenis Bluetooth, tapi dia sayangnya tidak bisa di slide ke depan sini ya, tidak bisa di slide. Dan di sini bahannya soft touch atau kulit. Untuk ini glove box, dia belum slow opening, dan ini penampakan dashboardnya guys. Dan di atas kelupaan ya, ini ada lampu pintu yang individual. Nih, penyimpanan kacamata dan sunroof. Meskipun sunroofnya ini kecil guys, dan ini ada deflektanya biar anginnya nggak langsung masuk ke kabin. Dia sangat kecil ya, dan ini bisa ditutup manual. Di sini hand grip model retract dan
Seat beltnya masih fix, sayang sekali belum head adjuster. Hand gripnya nih yang model retract. Dan yuk kita sudah selesai ya, kayaknya di tengah sini ada 2 cup holder. Dan untuk door pocketnya ini sangat besar sekali. Nah nih, nah ini untuk door pocketnya guys, dia kalau kalian lihat di sini, ini bahkan ada untuk penyimpanan payung lipat ya, untuk di sebelah sini. Sisanya ini cup holder dan door pocket ya. Cukup besar. Dan yuk kita ke baris kedua guys. Kita majukan dulu sesuai dengan porsi mengemudi gua seperti ini. Oh ya, ini ada SRS airbag ya. Ada SRS airbag dan kita lihat bagian dalamnya. Ini untuk door trim belakang ya, seperti ini. Dia masih keras ya, atasnya keras. Dan kalau kalian sekilas ini coraknya ini corak-corak bergembira ya guys. Itu sorak mas boy. Ini mirip dengan grillnya guys. Jadi 3 dimensi, mirip dengan grill Tiger Nose mobil ini sendiri ya guys ya. Dan di sini dia tetap dapat bahan soft touch empuk dengan jahitan asli, meskipun ini hanya armrest ya. Tapi ini sangat enak banget buat kalian sandarin. Dan di sini ada power window dan lagi-lagi ada Bose. Dan di sini ada door pocket, speakernya Bose. Untuk reclining sayangnya dia fix dan ya gitulah. Coba kita lihat apakah dia cukup rebah. Oh, dia ini rebah guys, rebah. Dan di sini ada seat back pocket. By the way, tinggi gua 182 cm. Ini ada lampu kabin di sini. Masih lampu halogen biasa. Hand grip model retract. Dan ini untuk legroom ya. Nih posisi mengemudi gua ya kira-kira segini nih, masih bisa lebih maju lagi. Dan ini sangat luas ya buat orang yang sebesar gua. Ini harusnya bisa lebih luas lagi kalau kalian tidak sebesar badan gua ini ya. Ini sangat luas karena mengingat mobil ini tidak terlalu panjang, bahkan dia lebih pendek dari Kia Seltos. Dan di sini untuk pertama kalinya sebuah SUV atau apa ya, SUV kecil atau crossover SUV, ini maksudnya apa sih mobil ini? SUV kecil yang punya kisi AC di belakang sebelah sini guys. Ya meskipun hanya kisi AC, tapi dia pelopor ya guys ya. Pertama di Indonesia setahu gua sih, untuk mobil baru ya, untuk mobil baru milenial, untuk mobil baru zaman now. Dan di sini ada penyimpanan, dan di sini ada soket USB, dan ini fast charging juga nih guys. Oke, dan itu penampakan dashboardnya. Oke, yuk kita ke bagasi. Sudah selesai. Untuk seat belt dia 3 titik untuk yang kanan dan yang sebelah pojok. Oh ya, dia juga ada armrest ya. Ada armrest, ini sayang banget. Ini kayaknya sih ada cup holdernya di armrest ini guys. Dan di sini ada headrest 2, meskipun yang tengah nggak dapat. Tapi seat beltnya ini juga masih 2 titik untuk yang tengah ya guys ya. Oke sih, gitu aja. Oh ya, dia belum terlalu rata lantai ya guys ya, belum rata lantai. Masih terlihat gundukannya guys. Padahal dia penggerak depan. Mungkin untuk versi luar negeri besok bisa dibuat all wheel drive. Dan bagaimana cara membuka pintu mobil ini? Bisa dari kunci ya untuk membuka pengunciannya, dan ini dia sudah tombol elektris. Nah ini untuk bagasinya, dan tentunya dia sudah ISOFIX, itu ada top tethernya, dan di sini dia juga dapat partisi yang bisa dilepas tentunya ini. Oke, nih
Dan untuk bagasinya, ini untuk ban serep dia full size tapi pelek kaleng guys. 195 65 ring 15 ya, meskipun ukurannya lebih kecil sedikit dan pelek kaleng. Untuk pelipatan, nah ini yang gua sayangkan ya, pelipatannya ini kayak mobil LCGC guys, anjay. Jadi dia harus menarik ini tuas ini ya, dan sebelah sana secara bareng atau secara bersamaan. Jadi dia belum 50-50 ataupun 40-60, jadi harus dilipat semua. Dan itu pun belum rata lantai guys, masih ada gundukannya. Oke, nanti akan gue liatin aja di gambar ya. Gue males nih untuk ngelipat row keduanya nih karena cukup ribet. Tapi yang pasti nih bagasinya luas ya, luas banget malah. Buat mobil yang tidak terlalu panjang. Oh ya, dan ini di sini nyempil ada lampu bagasi warna kuning dan ada subwoofer. Nah, ini subwoofer Bose tentunya. Jadi total mobil ini speakernya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 speaker. Ya guys, 7 speaker total ya, tapi ini dia sudah premium sound atau Bose. Sudah premium sound Bose ya. Karena di depan sini dia ada 4, di pintu ada 4 dan di belakang ada 2, total ada 6 dan ditambah subwoofer 1, jadi ada 7 speaker. Dan dia sekali lagi sudah Bose. Oke, mungkin sekian dulu review dari mobil nyeleneh ini ya guys ya. Dan meskipun nyeleneh tapi gua sangat suka sekali dengan kenyelenehannya. Karena yaitu tadi fiturnya kebanyakan dari mobil ini sangat berguna bagi pembeli atau calon konsumen dari mobil ini sendiri guys ya. Dan ini ada yang unik, ini untuk lampu plat nomor dia ikut terangkat guys ternyata, meskipun masih bohlam biasa untuk lampu plat nomornya. Oke, mungkin sekian dulu review dari Kia Sonet ini ya guys ya. Ini yang untuk sebelah kiri, dia hanya reclining dan sliding, tapi dia masih tetap dapat cooler seat dan ini ada emboss airbagnya guys. Ini untuk tangki sebelah kiri. Oke, mungkin sekian dulu ya review mobil ini. Jangan lupa like, subscribe channel gua dan Alvaro aja. Kalian bisa lihat review mobil Kia Sonet ini secara lengkap dan detail karena sudah gua detailin asik. Oke, mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke, tambahan guys, ini karena sebenarnya ini fitur yang ya sebenarnya kalau di mobil mahal gua masih gua nggak akan bahas fitur ini, tapi karena mobil ini mobil yang cukup murah harganya nantinya, yang nanti akan gua sebutkan di bawah sini untuk harga mobil Kia Sonet tipe Premier ini. By the way, ini yang gua review adalah tipe yang paling tinggi dan dia memiliki fitur ini guys. Nah, ini kamera mundur dengan guidance line-nya ini. Dan dia guidance line-nya nih dia mengikuti arah setir dan dia ini sangat presisi sekali ya. Dan ini sebenarnya sama dengan mobil yang ada di sebelah gua itu, Kia Seltos ya. Di Seltos ini juga dia juga punya, tapi karena Seltos itu harganya lebih tinggi dari ini, jadi gua bahas fitur ini ya guys ya. Dan apalagi tadi fitur yang gua lupa ya. Ya sebenarnya ini dulu ya untuk tambahannya, nanti kalau ada lagi tambahan. Oh ya, untuk pedal gas sama remnya ini dia sudah sporty, dia aluminium ya. Nah itu, jadi dia tidak karet biasa tapi dia aluminium untuk pedal gas dan remnya. Oke, sekian tambahannya. Oh ya, untuk sun visor ini ada vanity mirror dan
belum ada lampu ya, masih biasa nih. Untuk sun visornya agak tipis. Di sini sun visornya dia belum ada vanity mirror, tapi sudah ada card holdernya. Nih ada card holder. Oke, mungkin sekian dulu tambahannya guys. Oke guys, ini untuk kunci dari Kia Sonet. Nah ini bisa kalian lihat. Ini untuk menghidupkan ataupun mematikan mesin dari remote. Tinggal pencet tombol yang hold ini. Dan yang untuk ini adalah pembuka kuncian dari bagasi ya. Jadi dari dari kunci ini kalian bisa membuka kuncian dari pintu bagasinya guys. Ini untuk menghidupkan ataupun menyalakan mesin dari remote, dan ini atasnya biasa ya untuk pembuka dan pengunci pintu. Nah ini, dan tentunya harusnya ada anak kuncinya juga, karena untuk di pintu tadi masih ada silinder key-nya ya guys ya. Cuman ini karena masih di plastikin dan solasinan, jadi ya gini aja gua ngeliatinnya. Dan untuk mobil yang murah ya guys ya, untuk hitungannya di kelasnya ini yang murah, mungkin paling murah di kelasnya, dia sudah memiliki fitur engine start ataupun engine stop dari kunci ya guys ya. Dan ini fitur sangat berguna banget buat NKRI, asik, bagi nusa dan bangsa ya. Oke, ciao.